Oke guys, jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan di video YouTube Mamezi yang terbaru. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe, share, dan pokoknya semuanya lah. Pokoknya kalian harus support terus Mamezi. Dadah. Tunggu dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya, jangan lupa pesan-pesan di depan tadi. Hari ini kita akan buat roti desa dari Prancis, pain de champagne. Nah, roti ini lembut sekali. Kalian bisa lihat seperti squishy ya, dan permukaannya itu kokoh. Aslinya nih, rasa roti ini asam karena dibuat dari ragi alami dan menggunakan tepung gandum yang utuh. Tapi kali ini kita akan buat yang lebih modern lagi. Kita ambil bentuknya aja ya dan sedikit teksturnya. Untuk rasanya dijamin enak banget. Oke, langsung aja. Ini protein tinggi terigunya, kemudian air hangat. Kemudian 1 sendok full garam ya, karena ini nanti rasanya gurih enak banget. 1 sendok makan ragi instan dan 2 sendok makan minyak sayur. Sangat sederhana tapi rasanya itu loh di lidah bikin terus dan terus pengen mengunyah roti ini. Karena lebih cenderung rasanya agak asin-asin sedikit. Nah, sekarang kita masukkan dulu tadi terigu, ragi, air, minyak sayur atau minyak goreng Mama Iji menyebutnya dan juga garam, kemudian aduk lagi. Oh ya, lupa di tengah jalan rasanya enak kalau kita tambahkan dengan secukupnya wijen hitam. Ini opsional, boleh diberikan, boleh juga enggak. Oke, kita aduk lagi terus sampai tercampur semuanya. Untuk tekstur dari roti ini, bukan tekstur dari roti ya, tekstur adonan ini nih, kalian bisa lihat cenderung lunak. Jadi kita gunakan alat aja untuk mengaduknya biar nggak lengket-lengket di tangan. Terus arah bolak-balik seperti ini sampai semuanya tercampur dengan baik. Tanpa diuleni, oke. Kali ini masih dengan tanpa dioleni tapi hasilnya kalian boleh coba sendiri. Ini kita bulatkan dulu biar nanti bentuknya lebih cakep ya. Akan kita istirahatkan yang pertama selama 30 menit karena kita tidak menguleni atau menggunakan mixer. Setelah 30 menit jangan lupa siapkan air. Untuk apakah? Untuk obok-obok, basahi dulu tangan karena ini sangat lunak agar adonannya tidak melekat pada tangan. Kalian bisa lihat ya, tuh nggak melekat. Sekiranya melekat, celupkan lagi, kemudian aduk balik lagi. Kurang lebih sampai 2 kali putaran. Kalian bisa lihat bagian bawahnya itu udah terlihat sedikit halus, tapi ini masih sedikit halus dan adonannya masih elastisnya itu masih sedikit. Oke, kita bulatkan seperti ini ya. Nah, dirapikan lagi. Udah nih, istirahatkan yang kedua selama 30 menit. Jadi ditutup, letakkan pada suhu ruang aja. Tuh, udah lebih mengembang. Sama caranya masih kita folding atau kita arah balik. Nih, terus dilipat sampai nanti permukaan bawah itu akan lebih halus. Nih, seperti ini ya. Terus kita bulatkan. Ini udah mulai terlihat kenyal kan? Tuh, kalian bisa lihat gimana konsistensinya. Udah mulai cakep. Udah mulai rapi. Tapi masih kurang agar kita mendapatkan hasil yang empuk bagian dalamnya. Oke, tutup kembali. Istirahatkan yang ketiga selama 30 menit. Jadi 3 kali 30 menit. Oke. Nah, ini dia hasilnya lebih melembung dan udah lebih mulus. Kalian bisa balik nih. Lihat pada bagian belakangnya. Udah terlihat serat-serat dan gelembung udara. Nah, udah oke banget ya. Dan pengembangannya sangat maksimal. Taburi permukaan papan kerja dengan tepung terigu. Oh ya, jadi waktu pengembangan tadi kurang lebih ya 30 menit, tapi kalau udara dingin tentunya bisa lebih lama lagi. Nah, siapkan 4 buah mangkok. Ini kertas baking paper ya, baking paper yang bisa dipakai ulang. Jadi itu udah agak gosong sedikit, sayang kan, baru 1 kali dipakai. Kemudian kita tuangkan adonannya seperti ini. Dan taburi lagi permukaan dough ini dengan tepung terigu. Karena ini kembali kita tidak menguleni karena sangat lembut fluffy gitu loh. Nih ya.
kemudian kita balik. Tuh, bulatkan. Kalian bisa lihat cara membulatkannya. Tekuk semua ke bagian tengah. Kemudian putar, putar, putar. Ini akan kita potong bagi menjadi 4 bagian. Nih. Setelah ini kita bulatkan lagi. Nah, caranya seperti ini. Tuh. Lipat semuanya, lipat setiap sisinya semua ke bagian tengah. Ini lembek banget loh, lunak sekali. Jadi kalau sekiranya masih agak yang melekat bisa taburi sedikit dengan terigu. Tuh, diputer ya, kalian bisa lihat aja. Mama Eji juga agak susah juga menjelaskan nih caranya seperti apa ya. Diputer, cantik kan, permukaannya halus dan mulus. Kemudian letakkan dalam mangkok yang udah dialasi dengan baking paper. Nah itu tadi baking papernya, ini yang kedua makainya. Jadi lebih hemat loh kalau kita beli baking paper tuh yang bisa dipakai 2-3 kali. Ini sama caranya ya. Kita lipat semua ke bagian tengah. Ini roti paling enak, paling mudah. Tapi ingat loh, ini roti Eropa. Jadi jangan harapkan teksturnya seperti roti Asia atau roti Jepang ya. Roti-roti Jepang yang seratnya halus dan lembut. Ini juga lembut tapi berbeda di serat. Nih. Oh ya, olesi aja bagian bawahnya dengan terigu bila kalian ragu. Ikuti terus ya tutorialnya sampai selesai karena setiap ucapan Mama Eji itu merupakan satu petunjuk. Nah ini yang terakhir, agak di skip tadi, dicepetin ya. Kalau kalian ingin buat roti ini, terus ingin sukses, kalau gagal jangan ragu untuk terus mencoba. Karena membuat roti apapun itu perlu latihan. Kalau kalian bisa dalam sekali mencoba, alhamdulillah, top deh. Tapi kalau enggak, jangan putus asa ya. Nah sekarang yang terakhir sebelum kita panggang, kita istirahatkan dulu 45-60 menit. Nih dia hasilnya udah mengembang. Dan oven jangan lupa 15 menit kalian panaskan. Ini udah dipanaskan sebelumnya 15 menit. Kemudian taburi permukaannya dengan tepung terigu. Untuk adonan yang lunak kita taburi dengan tepung terigu. Tapi kalau adonannya agak cenderung cenderung padat, menggunakan tepung beras. Udah ya. Nah sekarang kita pindahkan dulu ke loyang. Sebenarnya ini nggak perlu lagi sih Mama Eji buka ya itunya tuh baking paper, tapi itu 2 yang dibuka, 2 yang nggak dibuka. Sekarang waktunya kita scrolling. Ini adalah waktu yang paling menyenangkan membentuk. Karena ini bukan roti gandum, kita menggunakan tepung terigu biasa. Jadi teksturnya ini juga cenderung lunak, bukan seperti roti artisan itu ya. Jadi memang kudu pelan-pelan kita menyobek-nyobeknya. Sobekannya kurang lebih 4 cm ya, agak dalam aja karena nanti nggak kelihatan kalau cuma sekali sobek. Kalian bisa menggunakan silet ataupun pisau yang tajam ataupun cutter ini. Ini cutternya kok nggak oke ya, padahal masih baru loh. Karena ini nih adonannya emang bener-bener agak lunak. Tuh ya, dibentuk-bentuk seadanya sesuai selera. Kalian beset-beset aja. Kalau pada roti artisan ya yang menggunakan ragi alam itu, disobek ini gunanya agar pengembangan roti ini sempurna, matang sampai ke dalam-dalamnya. Mungkin begitu juga dengan ini. Nah, kita oven 200 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 15-20 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Tapi ingat, membakar roti apapun jangan overbake atau kelamaan. Jadi kalian harus pintar mengiring-iring juga. Terus berlatih karena jika kelamaan rotinya akan keras sampai ke dalam. Oke ya, kalian bisa baca tadi tipsnya. Nih, Mama Eji udah buat 2 kali loh roti ini. Caranya soalnya sangat mudah banget. Cepet, ringkas, tinggal diistirahatkan aja. Nih, sekarang kita potong ya.
Ini dia hasilnya. Wow, wijennya. Duh, ini lembut-lembut banget. Permukaannya sangat kokoh. Paling enak dan paling pas menurut Mama Eji ini kita makannya dengan sup krim. Atau dimakan begini aja. Gurih. Rasa asinnya itu berasa. Walaupun tanpa margarin dan butter. Oke ya, kalian bisa lihat itu seratnya berbeda dengan roti Jepang. Roti-roti Jepang. Ini dia hasilnya yang udah Mama Eji buat sebelumnya tanpa wijen. Ini tanpa wijen. Wijen opsional aja. Pakai wijen juga enak. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.